Hari ini yang nggak dapat siapa ya? Oh, Citra. Citra kenapa nggak kelihatan? Oh, sakit apa? Ya Allah, jatuh dari sepeda. Ya udah nanti kita pegang bersama-sama ya. Masih ya teman-teman jatuh dari sepeda. Kalian kalau naik sepeda hati-hati ya. Ya. Baiklah. Hari ini kita mau belajar tentang IPA, IPS, dan PKN. Nah, IPA ini adalah yang mau kita pelajari yaitu siapa yang mau bicara silahkan maju ke depan. Ya ada. Kalau nggak ada bicara, boleh bicara. Ya. Ya, udah siap. Baiklah, IPA yaitu nanti kita akan mempelajari tentang mengidentifikasi berbagai bentuk bencana alam. IPS mengidentifikasi berbagai bentuk interaksi manusia dengan lingkungan alam. Dan PPKN di sini nanti kita mau belajar tentang mengidentifikasi tata tertib di rumah dan di sekolah. Nah, untuk yang IPA yaitu nanti menjelaskan jenis bencana alam dan cara bagaimana menghadapinya. Yang IPS menjelaskan pengaruh bencana terhadap kehidupan masyarakat, dan PKN menjelaskan pentingnya menaati aturan keselamatan saat bencana alam. Nah, tujuannya dari pembelajaran yang kita mau pelajari saat ini adalah supaya nanti kalian bisa menyebutkan macam-macam jenis bencana alam dan penyebabnya. Yang kedua, nanti kalian bisa menjelaskan dampaknya. Bencana alam yang kita alami itu berdampak apa terhadap lingkungan sekitar kita. Dan tujuannya ketiga adalah yaitu kalian bisa memahami pentingnya menaati aturan keselamatan dalam menghadapi bencana. Baiklah, kita langsung akan mempelajari yaitu bencana alam. Nah, bencana alam yang sering terjadi di sekitar kita yaitu adalah contohnya ada berbagai macam, yaitu ada apa? Banjir. Selain banjir ada apa lagi? Ada apa lagi? Puting beliung. Terus ada apa lagi? Ada apa lagi? Tanah longsor, banjir, gempa bumi, yang gunung meletus. Itu adalah merupakan contoh bencana alam yang ada di sekitar kita. Itu bukan bencana alam, itu namanya kelalaian manusia. Kalau bencana alam itu karena diakibatkan terjadi karena secara alam, karena adanya pengaruh alam. Baiklah, ini ada lembar kerja, dibaca bersama-sama. Nanti mengerjakan. Nanti di ini. Ya, di sini ada bacaan banjir di Desa Cempaka. Kalian dengarkan baik-baik ya. Nah, ada yang mau membaca? Tidak, kalau tidak dibaca. Beberapa hari terakhir hujan turun sangat deras di Desa Cempaka. Air sungai meluap karena tidak mampu menampung air hujan yang terus mengalir. Banyak rumah warga yang terendam air. Sekolah pun terpaksa diliburkan karena jalanan tergenang banjir. Pak Jaya, seorang warga desa, mengatakan bahwa banjir ini sering terjadi karena banyak warga yang membuang sampah sembarangan ke sungai. Selain itu banyak juga pohon di hutan di sekitar desa ditebangi. Padahal pohon-pohon itu bisa menyerap air dan mencegah banjir. Pemerintah desa bekerja sama dengan warga untuk membersihkan sungai dan menanam pohon kembali. Yang nggak nyimak nanti berdiri di depan membaca. Ya, pemerintah desa bekerja sama dengan
dengan warga desa untuk membersihkan sungai dan menanam pohon kembali. Mereka juga membuat aturan agar tidak membuang sampah ke sungai. Semua warga berjanji akan menjaga lingkungan agar banjir tidak terjadi lagi. Ya, jadi akhir-akhir ini terjadi hujan yang sangat deras sekali di mana? Di desa apa namanya? Desa Cempaka. Karena saking derasnya sampai apa yang terjadi? Air sungainya meluap dari sungai. Air sungainya tidak bisa menampung air hujan yang mengalir. Akhirnya apa? Banyak rumah-rumah di sekitar sungai kebanjiran terendam air. Sekolah juga diliburkan. Karena sekolahnya apa? Ada airnya, tergenang oleh air. Nah, Pak Jaya, seorang warga desa itu berkata bahwa banjir ini terjadi karena apa? Kenapa di situ disebabkan apa? Karena banyak warga sekitar yang membuang sampah ke sungai. Selain banyak warga yang membuang sampah ke sungai, dia dibayar oleh apa? Apa yang apa yang dipotong? Pohon gimana dipotong? Banyak warga yang memotong pohon di hutan, sehingga hutannya itu yang tadinya bisa menyerap air ketika hujan, karena hutannya gundul, tidak ada pohonnya, tidak ada akar yang bisa menopang tanah, sehingga akhirnya apa? Mengakibatnya banjir, airnya sungai meluap, tidak bisa menampung air. Nah, di sini pemerintah desa Cempaka bekerja sama warga untuk apa? Nah, setelah terjadinya banjir itu mereka semua diajak, diberi pengarahan supaya apa? Supaya mereka diberi kesadaran agar tidak membuang sampah di sungai, agar tidak memotong pohon di hutan. Lalu mengajak warga masyarakat supaya membersihkan sungainya, dibersihkan, yang ada sampah-sampahnya dibersihkan. Lalu diajak warga masyarakatnya diajak menanam pohon supaya hutannya tidak gundul kembali, tidak gundul dan bisa tumbuh pohon kembali. Nah, sekarang kalian tulis bawahnya, kalian mengucapkan apa penyebab banjir di Cempaka? Tulis penyebabnya apa? Ya, itu ada dua. Enggak apa-apa. Dan ditulis aja jawabannya. Nomor 1 dilihat, nomor 1. Pertanyaannya, apa penyebab banjir di desa Cempaka? Kenapa kok bisa terjadi banjir itu karena apa? Pak. Enggak boleh satu aja. Kalau dua, nomor 2. Apa akibat dari banjir tersebut pada desa? Akibatnya apa? Apa akibat dari banjir tersebut? Dari adanya banjir tersebut, akibatnya apa? Akibatnya itu apa? Warga-warga itu bagaimana akibatnya? Dengan adanya banjir itu mengakibatkan apa?
Sekarang penyebabnya, sekarang akibatnya. Dengan adanya banjir, warga masyarakat juga bagaimana? Udah ya. Sekarang nomor 1, apa penyebab banjir? Banjir disebabkan karena apa tadi? Membuang sampah sembarangan di sungai dan apa? Dan memotong pohon yang ada di hutan tanpa menanam kembali. Yang kedua, apa akibat dari banjir itu? Akibatnya apa? Banyak rumah-rumah terendam air, terus sekolah juga tergenang air. Yang ketiga, apa yang dilakukan warga dan pemerintah untuk mencegah banjir? Yang dilakukan apa? Ya, pemerintah desa bekerja sama membersihkan sungai dan menanam pohon. Terus yang keempat, apa pentingnya menjaga lingkungan? Penting nggak menjaga lingkungan? Nah, pentingnya menjaga lingkungan supaya apa? Supaya tidak terjadi bencana. Tidak apa terjadi apa? Bencana alam. Jadi pentingnya menjaga lingkungan agar tidak terjadi bencana alam. Dan itu ya, itu dari IPA dan IPS. Sekarang kita lanjut ke PKN. Sekarang dilanjut ke PKN. Udah ya. Baiklah, sekarang kita langsung ke PKN. Menuju ke PKN. Nah, ada bacaan. Dibaca sini Mbak. Bencana yang bacaan materi PKN yaitu siap menghadapi adanya bencana. Nah, masih tentang bencana alam. Sebentar ya. Tentang bencana. Bencana itu bisa datang kapan saja. Kita tahu nggak bencana akan datang? Tidak. Makanya itu kita perlu waspada. Nah, harus mematuhi aturan supaya tidak terjadi adanya bencana alam. Berjaga-jaga supaya kita itu tidak terkena bahaya. Bencana datang kapan saja seperti banjir, gempa bumi, kebakaran. Oleh karena itu kita siap untuk selalu menghadapinya. Saat terjadi banjir kita harus mencari tempat yang lebih tinggi
Jangan berdiri dekat kaca atau benda yang udah jatuh, misalnya kayak lemari atau bangunan. Kita langsung lebih baik kita keluar rumah ke lapangan. Jangan berada di bawah bangunan. Kalau usah di bawah pohon, takutnya nanti pohonnya juga tanahnya bergerak, lalu nanti pohonnya bisa jatuh, takutnya nanti bisa tiba pohon. Selain itu, setiap sekolah dan rumah harus melakukan aturan keselamatan. Aturan ini penting untuk menjaga agar kita tetap selamat. Misalnya, kita tidak boleh berlari sembarangan saat banjir. Kita harus mengikuti arahan dari guru dan orang dewasa. Dengan menaati aturan keselamatan, kita bisa mengurangi resiko bahaya dan menyelamatkan diri dengan benar. Ya, sekarang kerjakan dulu. Kerjakan. Nomor 1, apa yang harus kamu lakukan saat terjadi gempa bumi? Apa yang dilakukan saat terjadi gempa bumi? Tulis. Apa yang kamu harus keluar? Ya, ditulis. Terus, mengapa kita harus mematikan listrik saat terjadi banjir? Apa pentingnya menaati aturan keselamatan saat terjadi bencana? Sebutkan aturan keselamatan yang ada di sekolah. Ibu kasih waktu 5 menit ya. Nanti bisa ketemu jangan berlindung dekat bangunan atau benda yang roboh. Yang kedua, mengapa kita harus matikan listrik supaya tidak tersetrum. Lalu yang ketiga, apa pentingnya menaati aturan keselamatan supaya apa? Mengurangi resiko bahaya. Aturannya apa? Ya, contoh aturannya adalah mengikuti aturan guru atau orang dewasa. Jadi kalau saat itu kita jangan sendiri, kita cari bersama-sama. Kalau sendiri nanti kita nggak tahu orang yang lainnya nanti tidak tahu keberadaan kalian. Ketika ada bencana kalian langsung ke tempat orang banyak supaya tahu nanti keberadaan kalian. Ya, itu ya. Nah, nanti kalian di rumah membuat poster tentang siap Bu Guru, siap ya? Siap. Nah, siap ya. Nanti kalian membuat poster tentang bencana alam. Nah, poster tentang bencana alam. Coba sekarang dari semua yang telah kita pelajari hari ini, tadi banyak sekali macam-macam bencana apa saja tadi bencana alamnya? Ada apa? Banjir, gempa bumi, terus apa? Apa yang kamu lakukan saat terjadi bencana alam? Langsung mencari tempat berlindung. Mencari tempat perlindungan. Perasaannya kalian bagaimana ketika terjadi bencana alam? Perasaannya takut kan? Karena tiba-tiba gempa, tiba-tiba ada air banyak datang. Rasanya takut. Terus apa yang kamu lakukan agar tetap aman saat terjadi bencana alam?
menjaga kebersihan sungai. Tidak boleh menebang pohon sembarangan. Tidak boleh menebang pohon, tapi tidak lupa untuk menanam kembali. Ya, baiklah. Itu bukunya dimasukkan kembali semuanya. Dimasukkan ke dalam tas masing-masing. Oke. Gitu. Berdoa dulu sebelum pulang. Ya, sini. Bapak, mereka belum selesai. Terima kasih karena sudah mengikuti pelajaran pada hari ini. Jaga diri baik-baik. Sampai jumpa besok.